Cepat lihat, ada yang melahirkan di toilet. Kalau kamu tidak memberiku cucu, jangan pulang. Aku bahkan belum pernah menyentuh wanita. Mana mungkin ada anak untuk kamu gendong? Ini. Anak siapa ini? Pak Liang, anak ini memang milik Anda. Konyol. Aku bahkan belum pernah pacaran. Laporan DNA tidak mungkin salah, tapi informasi tentang ibu kandungnya belum bisa ditemukan di database. Anak ini benar-benar milikku? Aku tidak ingat. Siapa ibunya? Kamu sudah bangun. Apa yang terjadi? Sudah koma selama 3 hari. Aku tidak ingat apa-apa. Kamu mengalami kecelakaan, kepala terbentur, dan kehilangan sebagian ingatan. Itu normal, jangan terlalu khawatir. Kadar prolaktinmu tinggi, ada gejala menyusui. Apa? Aku belum pernah melahirkan. Secara medis, kamu baru saja melahirkan. Hanya saja kamu mungkin tidak ingat. Kamu dengar belum? Pak Liang dari grup Liang sedang mencari pengasuh bayi. Gajinya iba review sebulan. APA? 100.000? Ani bukan carry Pengaso. Tapi Inang, katanya bayinya baru lahir. Yang bisa menyusui diutamakan. Pak Liang sangat buru-buru. Benar bisa dapat 100.000? Aku bisa bayar uang sekolah. Pak Liang, bulan ini sudah ganti. 108 Pengaso. Nona kecil masih tidak bisa tenang. Ini yang terakhir. Kalau hari ini tidak ketemu, kalian semua dipecat. Ini bukan mahasiswa seni. Zhou Xiaoning, sekolah belum selesai. Sudah mau jadi pengasuh? Lin Yaqi, jangan-jangan. Dia tunangan Pak Liang. Orang ini terasa familiar. Kecil begini, ngerti apa? Mungkin ganti popok saja belum pernah. Sekolah tidak serius, ngapain ke sini? Jangan-jangan mau merayu Pak Liang? APA? Berani-beraninya mengincar kakak Sinan. Wanita ini tidak boleh tinggal. Pak Liang sangat ketat. Harus punya pengalaman mengasuh lebih dari 5 tahun. Dengga? Ini bukan tempat sembarangan. Siapa saja bisa masuk. Aku bisa. Aku bisa menyusui. APA? Siapa yang bisa lihat? Bayi ini kenapa? Jangan-jangan tersedak. Cepat tepuk punggungnya. Bukan begitu caranya. Biar aku. Kalau hari ini anakku tidak tenang. Kalian semua siap-siap dipecat. Biar aku coba ya. Ada orang yang sekolah nggak lama. Udah mau cari jalan pintas. Hati-hati, anak ini sangat berharga. Kalau ada apa-apa, kamu kerja seumur hidup pun nggak bisa ganti. Nona, kalau tidak paham rawat anak, jangan sembarangan. Kalau anakku ada apa-apa, aku minta nyawamu. Ini Koli, pijat titik aku puntur cepat efektif. Kasih aku waktu lagi. Nggak apa-apa, anak cuma sembelit. Tak disangka anak muda ini benar-benar bisa urus bayi. Iya, lihat bayi ini cocok dengannya. Kok bisa ya? Dia kok bisa? Kamu masih muda, belum pernah jadi pengasuh bayi. Kok bisa paham bayi? Sejak kecil aku urus 3 adikku, mereka itu. Nyusuin, ganti popok, sampai tidurin, semua aku yang ngurus. Jadi ngurus anak bukan hal sulit buatku. Tak disangka gadis ini juga nggak mudah. Terus kenapa mau? Jadi pengasuh bayi? Karena gajinya tinggi.
Aku sangat butuh uang sekarang. Ada orang yang belak-belakan banget. Sepertinya Bai juga cocok dengannya. Gimana kalau kamu saja? Aku kasih gaji sebulan 1 juta. Kamu tinggal di sini. 1 juta? Terima kasih Pak Liang kasih kesempatan ini. Aku pasti akan rawat bayi dengan baik. Pak Liang terlalu baik ke nona kecil. Sampai mau bayar 1 juta buat pengasuh, benar-benar lahir jadi putri. Kak Sinan, dia cuma mahasiswa miskin gak punya pengalaman. Dasar apa? Keputusanku. Perlu persetujuanmu? Benar-benar membiarkan wanita ini tinggal. Zhou Xiaoning, aku nggak akan biarkan kamu tenang. Maaf Pak Liang, aku langsung bereskan. Ini gambar kamu? Tak disangka dia begitu hebat. Sama sekali tidak seperti level pelajar. Sial, pasti dia pikir aku tidak serius bekerja. Aku lihat bayinya sudah tidur, jadi aku. Ini untukmu. Kenapa? Tidak suka? Bukan begitu. Ini terlalu mewah, aku tidak bisa menerimanya. Kalau tidak suka, besok aku ajak ke butik untuk ditukar. Bukan, Pak Liang, aku belum pernah membawa tas semewah ini. Tas kain yang biasa aku pakai sudah cukup bagus. Itu sudah cukup sampai aku lulus. Untuk tas ini, lebih baik diberikan ke orang lain. Kamu kekurangan uang, bukankah karena hal-hal seperti ini? Aku kerja sebagai perawat bayi untuk biaya sekolah. Keluargaku tidak akan memberiku uang untuk sekolah. Sudah kuduga, kamu punya niat buruk pada kakak Sinan. Pak Liang, ada apa? Tidak ada apa-apa. Dia ternyata punya tanda lahir yang sama dengan bayi. Ini rambut Yao Xiaoning. Periksa DNA-nya dengan bayi. Baik, Pak Liang. Selamat kepada siswa teladan sekolah kami, siswa Zhou Xiaoning, yang kembali meraih beasiswa nasional tingkat 1. Mari kita berikan tepuk tangan untuknya. Tunggu sebentar. Para guru dan siswa, tahukah kalian wajah asli dari siswa teladan ini? Wajah aslinya? Bukankah itu putri grup Lin, Yaqi? Cepat foto, pasti ada skandal besar. Nona Lin, sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Lihatlah layar besar ini. Inilah teman kita Yo yang tercinta. Siang jadi pelajar, malam jadi perawat bayi. Tidak, jadi selingkuhan. Aku tidak melakukannya, jangan asal bicara. Ya ampun. Tidak tahu malu, memalukan sekolah kami. Bagaimana bisa ada siswa seperti ini? Bagaimana bisa ada hal seperti ini? Aku hanya bekerja paruh waktu sebagai perawat bayi. Aku bukan selingkuhan, jangan salah paham. Salah paham? Semua orang tahu. Aku dan Liang Sinan sudah bertunangan. Dia menjemputku di sekolah, kamu malah naik mobilnya. Kamu berani bilang kamu tidak menggoda dia? Aku tidak menggoda Pak Liang. Ini Pak Liang yang memaksa. Kok bisa Kak Sinan tertarik sama orang rendahan sepertimu? Kamu sengaja merencanakan untuk naik ke ranjangnya. Ini namanya tahu ada yang punya masih nekat. Jijik banget, orang kayak gini harusnya diusir dari akademi seni kita. Kill ya. Kamu keluar. Mengingat siswa kami, Yao Xiaoning, memiliki masalah moral yang serius setelah diskusi pihak sekolah. Sekolah memutuskan untuk mencabut haknya mendapatkan beasiswa. Bagus.
Orang kayak gini memang harusnya diusir dari akademi seni kita. Awalnya aku kira dia cewek yang polos. Ternyata tidak punya moral. Aku benar-benar tidak melakukan hal-hal kotor itu. Kenapa kalian tidak mau percaya padaku? Percaya kamu? Ini akibatnya kamu menggoda pacarku. Pantas. Pak Liang, laporan DNA sudah keluar. Nona Zhou. Memang ibu dari bayi itu. Bagus, aku tahu firasatku tidak salah. Aku hanya bekerja normal, tidak pernah merebut pacar orang. Nona Lin, kenapa kamu memfitnah aku? Aku dan Pak Liang benar-benar tidak ada apa-apa. Kamu harus membunuhku? Memfitnah kamu? Orang rendahan sepertimu. Aku bisa membunuhmu seperti membunuh semut. Samuel bahaya di sekitar Kaxinon. Harus aku lenyapkan, apalagi orang sepertimu, semut kecil. Aku harus bagaimana lagi? Baru kamu mau melepaskanku? Sekarang, segera, telepon Kak Sinan untuk mengundurkan diri. Nyalakan speaker. Aku kasih tahu, Kak Sinan hanya suka aku. Dia sama kamu kuma main-main. Asal kamu sekarang telepon dia untuk mengundurkan diri. Dia pasti langsung setuju. Orang kelas atas seperti kami tidak peduli dengan orang rendahan seperti kamu yang datang pergi. Pak Liang, aku. Akhir-akhir ini sibuk kuliah, tidak bisa jadi pengasuh bayi. Mau mengundurkan diri. Baik, boleh. Dia memang ibu dari bayi itu. Mengapa harus menggunakan identitas pengasuh bayi untuk tinggal? Wanita yang moralnya buruk seperti ini seharusnya dipukuli sampai mati. Suara apa itu di sana? Ya, Dengga? Orang kaya seperti kami mengganti pengasuh seperti mengganti tisu makan. Hari ini jangan berharap ada yang akan menyelamatkanmu. Jangan bermimpi di siang bolong. Dia hanya mempekerjakan aku untuk bayi itu. Bagaimana mungkin aku berharap dia membantuku? Kamu pikir dengan naik ke tempat tidur Kakak Sinan bisa jadi ayam kampung berubah menjadi phoenix? Tidak tahu malu. Aku dan Tuan Liang benar-benar tidak ada apa-apa. Kumohon. Lepaskan aku. Mau aku lepaskan? Tunjukkan sedikit kesungguhanmu. Sekarang juga, berlutut, sujud minta maaf. Ya, cepat berlutut, minta maaf pada Nona Lin. Benar, berlutut, berlutut. Berlutut. Dia hanya seorang mahasiswa miskin, mana mungkin bisa memakai seragam sekolah haute couture seperti ini. Pasti pakai uang Tuan Liang. Berani-beraninya membuat tunanganku membelikanmu baju. Tidak tahu malu. Ayo, copot bajunya. Jangan copot bajuku. Bukannya kamu suka menggoda pria? Aku akan menelanjangimu dan melemparkanmu ke jalan, biarkan ribuan orang melihatmu. Jijik! Memelukan sekilas dengan orang seperti dia. Orang seperti ini, meski kepalanya pecah pun tidak cukup untuk melampiaskan amarah. Teman-teman, cepat ikut aku merekamnya. Jangan. Kalian apa? Lepaskan aku. Jangan. Bukannya suka menggoda pria? Berhenti. Ini Tuan Liang dari grup Liang. Astaga, aku bisa melihat orang terkaya di sekolah. Tuan Liang, Anda adalah pemegang saham terbesar sekolah kami. Kedatangan Anda, mengapa tidak memberitahu sebelumnya? Kakak Sinan, kenapa kamu datang? Siapa yang mengizinkan kalian menyentuh orangku? Orang Anda, Tuan Liang.
Jangan takut. Aku di sini. Tidak ada yang bisa menyentuhmu. Mulai hari ini, siapapun yang berani menyentuh Yao Xiaoning, berarti melawan grup Liang. Kakak Sinan, dia pergi ke rumahmu untuk bekerja sebagai pengasuh bayi dan merayumu. Mengetahui statusnya sebagai pelakor, wanita seperti dia yang moralnya bobrok. Seharusnya, Sebelum bertemu dia, aku selalu sendiri. Mana ada istilah pelakor? Apalagi, dia juga bukan pengasuh bayi. Kakak Sinan, APA maksudnya ini? Dia adalah ibu kandung anakku. Istriku. Istri. Tidak mungkin. Apakah ada kesalahan? Orang rendahan seperti dia, pantaskah menjadi ibu si bayi? Kita punya janji nikah, akulah calon istrimu. Apa kau benar-benar akan meninggalkanku demi wanita seperti ini? Nona Lin, aku tidak pernah mengakui janji nikah apapun. Aku dan kamu tidak pernah memiliki hubungan apapun. Aku harap kamu berhenti menyesatkan orang dan memfitnah istriku. Kalau tidak, aku tidak segan-segan membuat perusahaan Lin bangkrut total. Ternyata bayinya adalah anakku, tidak heran dia sangat menyukaiku. Mungkin ini karena ikatan darah antara kami, ibu dan anak. Teman Yo, ini semua salah paham. Kami akan segera memulihkan hak beasiswamu. Kakak Xiaoning, sebenarnya, kami percaya padamu. Semua yang baru saja mengganggu istriku, langsung dipecat. Direktur Liang, maaf, aku tidak sengaja. Kami semua dipengaruhi oleh Linyaki. Kami tidak tahu apa-apa, mohon maafkan kami. Aku dan dia benar-benar dari dunia yang berbeda. Mungkin dia membantuku hanya karena si bayi. Mohon maafkan kami, Direktur Liang. Xiaoning, hubungan kita selama ini paling baik, kan? Tolong bantu aku memohon. Jangan takut. Aku di sini, aku akan membawamu pulang. Pulang. Yo Xiaoning, ini semua karena kamu. Membuatku kehilangan muka, tunggu saja. Direktur Liang. Hari ini terima kasih, aku sendiri saja. Kembali ke asrama sudah cukup. Barang-barangmu sudah dipindahkan ke rumah keluarga Liang. Aku hanya pengasuh bayi, di kontrak tidak tertulis. Harus tinggal di rumahmu. Kontraknya sudah kubah. Sekarang ditambah satu klausul, harus jaga 24 jam. Kamu, ini tidak benar, ini penculikan. Benar. Aku akan membawamu pulang, menjadi Nyonya Liang. Tuan Liang, aku tidak pernah berpikir untuk mendapatkan apapun dari bayi ini. Aku hanya ingin merawat bayi ini dengan baik. Lulus dengan lancar saja sudah cukup. Sedangkan untuk Tuan Liang, menurutku, kamu tidak perlu repot-repot. Kamu dan Nona Lin. Apa yang baru saja kukatakan belum cukup jelas? Istri yang kupilih, tidak akan berubah. Aku bisa menandatangani perjanjian denganmu, menunggu sampai bayi ini lebih besar. Jika kamu masih ingin pergi, aku tidak akan menghalangi. Aku akan memberimu sejumlah uang, dan melepaskanmu. Sepertinya, dia sangat mencintai bayi ini. Berharap bayi ini memiliki pendampingan dari ayah dan ibu. Tumbuh besar dalam lingkungan yang sehat. Baiklah, demi bayi ini. Aku rela melakukan apa saja. Wanita yang berani menolakku, ini yang pertama. Aku tidak akan melepaskanmu. Ayo, kita daftarkan pernikahan. Sekarang juga, Tuan Liang, kenapa kamu datang? Aku datang untuk melihatmu dan bayi ini. Bayi sudah tidur, kamu juga tidur lebih awal. Tuan Liang, bayi sudah tidur. Bayi tidurnya sangat ringan, mudah terbangun, Liang. Tuan Liang, kamu. Begini caranya kamu menyusui, sampai terkena wajah. Sudah dibersihkan. Bodoh. Tuan Liang, jika kamu ada yang ingin dikatakan, kita bisa bicara di luar. Sekarang kamu sudah jadi istriku, apa hanya bisa bicara soal urusan? Kalau begitu, ada apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Kita sudah punya bayi, kenapa masih gugup? Apa aku akan memakanmu? Tuan Liang, maafkan aku. Sejak kecelakaan, aku tidak ingat apa-apa. Aku tidak ingat pernah melahirkan bayi. Aku juga tidak ingat pernah memiliki hubungan denganmu. Baik. Kalau begitu, aku akan membantumu mengingat. Tuan Liang, Tuan Liang.
Tuan Liang, kamu ngapain? Bayi tidurnya sangat ringan. Bayi mudah terbangun. Kalau begitu, kita bergerak pelan-pelan. Ini bukan Yo Xiaoning? Tuan Liang sendiri yang mengantar jemput. Katanya sekarang dia sudah jadi Nyonya Liang. Sungguh beruntung. Tuan Liang, hari ini terima kasih. Nanti tidak perlu lagi. Jangan panggil aku Liang Song lagi. Sekarang aku bukan bosmu, tapi suamimu. Suami. Boleh panggil aku Sinan. Makanan bergizi yang kubawa harus habis dimakan. Kalau lelah istirahat, jangan memaksakan diri. Kenapa dia baik sekali? Tidak pernah ada yang peduli padaku. Sudah makan atau belum, lelah atau tidak. Apalagi untuk nutrisi ASI bayi. Kamu juga harus makan yang baik, banyak pertimbangkan bayi. Tenang saja, aku mengerti. Orang dari kalangannya tidak mungkin melindungiku selamanya, apalagi mencintaiku. Semua hanya untuk bayi. Tugas utamaku sekarang adalah menyelesaikan studi, berjuang untuk mimpi. Bawa anak ke kelas, langka sekali. Sekolah seni kita. Kapan jadi tempat penitipan anak? Iya, pikir dekat dengan Liang Zong hebat sekali. Bahkan ke kelas juga pamar. Bayi kalau jauh dariku pasti nangis, aku juga tidak bisa. Sudah, abaikan mereka. Sabar saja, ini akan berlalu. Nyonya, ini makan siang yang disiapkan Liang Zong untukmu. Astaga, ini makan siang level Michelin ya? Ini terlalu berlebihan. Liang Zong benar-benar memanjakannya setengah mati. Sambang APA? Nanti aku yang urus kamu. Kompetisi seni internasional tanpa batas 4 tahun sekali akan segera dimulai. Dewan Yuri tahan ini. Jaketku mana? Kalian. Ini seni tubuh basah ya? Zhou Xiaoning, orang sebodoh kamu mau jadi Nyonya Liang? Jauh banget dariku. Sekarang babak pertama wawancara, peserta harap segera masuk. Sudah mulai sekarang? Gimana ini? Bajuku sama sekali tidak cocok untuk wawancara. Astaga, asinya bocor, jijik banget. Dia mau pakai baju ini untuk wawancara? Gila ya. Yo Xiaoning, cepat keluar dari kompetisi. Jangan bikin tempat ini berantakan. Tidak lihat semua orang jijik padamu? Aku tidak percaya juri akan diskualifikasiku. Hanya karena baju. Kalau kalian merasa jijik, kalian bisa menjauh. Ini kompetisi seni, bukan kontes kecantikan sapi. Bisa tidak jaga image sedikit? Nomor 018, bisa ganti baju tidak? Pakai ini tidak hormat ke Yuri. Jaketku tidak ketemu. Aku benar-benar tidak punya baju lain yang bisa dipakai. Apakah ada di antara kalian yang bisa menggunakan jaket? Aku pasti akan mengembalikannya dengan yang baru. Kalau sampai bajuku bau amis susu. Meski kau ganti 10, aku tetap merasa jijik. Jangan bermimpi di siang bolong. Siapa yang mau meminjamkan bajunya untukmu? Sampah kotor. Xiaoning, mau tidak aku suruh pelayan mengantarkan pad susu untukmu? Tapi, dengan volume sepertimu, sebaiknya pakai popok saja. Apa salahnya melahirkan? Melahirkan adalah hak setiap perempuan. Menyidap. Aib. Membuat tempat umum bau amis susu. Nomor 018. Lebih baik kau persiapkan diri untuk wawancara. Ini pertunjukan air mancur manusia. Tidak bisakah lebih memperhatikan kebersihan? Mau tidak aku carikan ahli laktasi untukmu? Lihat volume ini. Sepertinya bisa mengenyangkan seluruh akademi seni. Mama, aku mau minum susu. Bagaimana ini? 4 tahun penantianku, apakah harus? Aku sudah berusaha begitu keras. Ini.
Ini Liang Zong. Bagaimana dia bisa? Kakak Sinan, kenapa kau datang? Apa urusanmu? Putri kecilku, kenapa kau membuat dirimu seperti ini? Dia memanggilnya putri kecil. Sangat manja. Aku pernah melihatnya di majalah. Kenapa kau datang? Kenapa menangis? Dulu saat menyusui, ketika bayi menggigit sampai sakit. Bukannya kau cukup kuat? Kau diamlah. Angkat tangan. Bukannya belum pernah membantumu memakai baju. Liang Sinan, kalau kau berani bicara lagi, Akan bagaimana? Mau menggigitku seperti tadi malam? Sudah, jangan main-main lagi. Baru saja. Siapa yang menghina istriku dan anakku? Kepala, tolong periksa rekaman kamera. Orang yang menghina istri dan anakku, segera diskualifikasi dari kompetisi. Baik, Tuan Liang. Liang Zong Jian, kami sudah menunggu hari ini. Selama 4 tahun. Liang Zong, aku tidak akan berani lagi lain kali. Aku salah. Bawa dia pergi. Selesai. Pak Liang, kami salah. Kami tidak berani lagi. Maafkan kami. Pak Liang. Bawa semua baju ke sini. Biarkan istriku memilih dengan baik. Satu baju saja bisa menutupi biaya hidupku setengah tahun. terima kasih, Aku pakai yang ini saja. Terima kasih apa? Ingat, kau adalah wanita Liang Sinan. Lakukan apa yang kau mau. Siapa yang berani protes? Di mana bisa dapat suami seperti ini? Kalau aku bisa menikah dengan Pak Liang, aku rela susuku tumpah setiap hari. Zhou Xiaoning, kau lisik sekali. Semua ini seharusnya milikku. Kenapa kau merebut cinta Sinan Gege padaku? Aku temani kamu masuk. Tidak usah. Kalau kamu ikut aku malah lebih gugup. Baik, aku tunggu di sini. Bicaralah. Segera sampai. Tidak apa-apa. Kamu cepat pergi urus pekerjaanmu. Kalian berdua, jangan tinggalkan Nyonya dan Nona kecil. Ya, Kamu jaga dirimu baik-baik. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Kenapa kamu bisa dapat perhatian Sinan Gege? Aku tidak terima. Kau tunggu saja. Pak Liang menyuruhku bawa bayi untuk check up. tapi perintah Pak Liang. Aku baru dapat kabar. Kalau tidak percaya, tanya asisten Hang. Aku putri grup Lin yang terhormat. Juga tunangan Pak Liang. Masa aku bohong? Kalian tunggu di luar saja. Tunggu Pak Liang kembali. Bayiku mana? Permisi, apakah Anda melihat bayiku? Bayi di kereta bayi itu. Hilaya? Itu bayi, itu bayi. Aku Yo Xiaoning. Tidak tahu malu. Menggoda Liang Sinan. Keras sedikit, belum makan ya? Aku pengasuh bayi yang tidak tahu malu. Aku tidak layak. Apa pendapat orang-orang di sekolah Kedaka melihat ini? Mungkin langsung jadi berita utama begitu dirilis.
Tinggal 5 menit terakhir. Kalian akan dapat balasannya. Tangan yang dipakai melukis ini benar-benar mengganggu. Apa yang mau kamu lakukan? Ayo, pergi ke ruang ujian. Kuma Sampa, Butte APA masak ke sini? Sebentar lagi semua akan melihat tanganmu yang sudah rusak ini. Bisa melukis sampah apa? Melihatnya dalam keadaan seperti ini, hatiku senang sekali. Guru, kenapa kamu mengizinkan orang seperti ini masuk? Dia terlihat kotor sekali. Ada apa ini? Lihat bajunya. Apakah itu bekas ASI yang bocor? Bercampur dengan darah di lengannya. Jijik banget. Benar-benar seperti kutu yang dibenci semua orang. Entah kenapa kakak Sinan mau menyimpan wanita seperti ini. Lihat anak dalam pelukannya, putih bersih. Kok bisa punya ibu yang jorok seperti ini? Sudahlah, wanita seperti ini tidak punya kemampuan apa-apa. Lambat laun akan dibuang. Tidak perlu aku yang bertindak. Ujian selesai. Tidak mungkin, tangannya kan sudah rusak? Bagaimana bisa? Bukannya tangannya sudah rusak? Goresan pena bulu dalam ribuan bulu menghadap Phoenix ini terlihat acak. Tapi setiap goresan menceritakan perjuangan, dan juga warna merah di mata Phoenix ini begitu mencolok. Seolah membuat lukisan ini hidup. Lihatlah, sayap Phoenix ini terbentang melawan angin. Aku melihat sebuah kesadaran akan berbalik melawan arus. Siswa Zhao. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan karya dengan level seperti ini? Dalam keadaan terluka, Mungkin karena aku seperti Phoenix ini, tidak ada jalan mundur. Tadi masih mengejeknya, levelnya bisa jadi pembimbingku. menyelesaikan karya seperti ini dalam waktu singkat. Benar-benar sebuah keajaiban. Saya umumkan, pemenang pertama kompetisi ini adalah Siswa Zhou Xiaoning. Berlagak APA? Pikir dengan ini bisa mengalahkanku? Sepertinya, aku harus bertindak dari sisi lain. Yo Xiaoning, ini kau yang memaksaku. Tante, akhirnya kau pulang. Kakak Sinon terbuai oleh Zhou Xiaoning ITU. Sampai tidak memikirkan perusahaan lagi. Itu si pengasuh bayi. Sinan biasanya cerdik, kok bisa? Dia sangat licik, pura-pura lemah dan polos. Dia sengaja membuat bayi hanya mengenalinya. Bu, terakhir kali saya hanya menggendong bayi sekali. Dia langsung menyuruh bayi menangis. Sampai saya dimarahi Kak Sinan, Bu. Wanita yang tidak berbudi dan tidak punya kemampuan seperti dia. Bagaimana bisa masuk ke keluarga kayak kita sebagai menantu? Bu, wanita seperti ini pantas masuk ke keluarga Liang? Pergi. Senyum dong. Zhou Xiaoning.
Bu. Tidur. Malam ini ada jamuan makan untuk tamu penting. Kamu yang masak ya? Saya tapi bukannya manajer Zhang bilang. Sudah memesan koki Michelin? Bu sedang mengujimu, menantu keluarga Liang. Makanan saja tidak bisa masak, memalukan kalau sampai tersebar. Oh ya, Direktur Ruang Alergi Seafood. Menteri Li hanya makan halal. Nyonya Liu vegetarian, jamuan makan malam ini. Kalau kamu tidak bisa melakukannya dan membuat tamu marah, jangan harap bisa tinggal di kota ini lagi. Pergi. Direktur Wang terkenal sebagai ahli kuliner. Terakhir makan di keluarga Zhao, langsung batalkan kerjasama karena masakannya tidak enak. Ya, dengar-dengar istri Menteri Li, lulusan Le Cordon Bleu Prancis, sangat ketat dengan masakan barat. Jangan menakut-nakuti Xiaoning. Tapi, malam ini tamunya adalah rekan bisnis terpenting Kak Sinan. Kalau sampai gagal, bisa-bisa. Tenang saja, saya mengerti pentingnya jamuan makan ini. Saya akan berusaha sekuat tenaga. Kalau budget saya tunggu hasilnya. Koki Michelin bintang 3 yang saya pesan sudah datang? Sedang bersiap di belakang. Bagus, saat gadis desa itu gagal. Saat itulah giliran kita tampil. Zhou Xiaoning, setelah kamu benar-benar mempermalukan diri, mari kita lihat apakah keluarga Liang masih mau menerimamu. Lihat saja penampilannya, mungkin dia belum pernah melihat kompor. Di sini tidak bisa masak pakai kayu bakar, benar. Peralatan dapur mewah seperti ini, mana mungkin orang seperti dia bisa menggunakannya. Dia teknik memotongnya cukup bagus. Memotong sayur siapa yang tidak bisa, gadis desa seperti dia bisa masak apa yang layak disajikan. Meskipun sudah bertahun-tahun memasak, tapi kali ini saya tidak yakin. Saya harus berusaha sekuat tenaga. Kalau sampai gagal, saya benar-benar selesai. Lihat gayanya, dia benar-benar menganggap dirinya sebagai koki hebat. Orang dengan latar belakang seperti ini bisa membuat apa yang aneh. Tak disangka, dia benar-benar punya kemampuan. Memamerkan skill buat apa? Rasa yang penting. Astaga, kenapa ikannya kering sekali? Lihat, Bu. Dagingnya alot. Warna seledrinya jelek sekali. Zhou Xiaoning, ini hasil kerjamu setengah hari? Ini layak dimakan manusia? Nyonya Liang, Anda bisa mencicipinya dulu sebelum mengambil kesimpulan. Bu, jangan marah. Sudah kuduga akan seperti ini. Pergi. Panggil koki bintang 3 Michelin yang kusuruh datang. Yaki memang selalu memikirkan segalanya. Kalau bukan karena kamu, keluarga Liang akan sangat memalukan kali ini. Ada orang yang pikir bisa jadi koki hanya dengan memotong sayuran. Buang sampah ini. Tunggu, masakan ini benar-benar enak. Percayalah, cobalah. Kamu mungkin belum pernah makan yang enak ya? Masakan seperti ini. Sampah sekali, aku mencicipinya saja merasa sial. Hei, Sepet Buen. Tunggu, masakan ini meskipun terlihat tidak terlalu menarik, tapi rasanya benar-benar enak. Sudah, apa kamu ingin semua tamu terhormat keracunan makanan baru puas? Lajukila, masakan dari kalian serangga rendahan tidak akan pernah bisa masuk ke mulut kalangan atas seperti kami. Aku sudah susah payah memasak. Kalian bahkan tidak mencicipinya sebelum menilai. Apa aku tidak pantas mendapat sedikit rasa hormat? Orang rendahan seperti kalian butuh apa rasa hormat? Lihat diri sendiri di kaca, pantaskah kamu? Sudah, Zhou Xiaoning, jangan mempermalukanku lagi. Cepat keluar dari keluarga Liang. Mulai sekarang, hilang dari kota ini. Hei, Sarah Jia Kellure. Jangan sentuh masakanku. Lepaskan aku. Jangan.
Enak sekali. Sungguh, ikannya terlihat kering tapi meleleh di mulut. Dan sausnya benar-benar luar biasa. Aku juga mau mencoba. Daging ikannya luar sedikit garing, dalamnya lembut seperti tahu. Aku coba yang ini, jangan habiskan semuanya. Ini tidak pantas. Dia orang luar. Tapi masakannya bisa sena ini? Panasnya pas sekali. Pertahankan rasa segar, pertahankan rasa segar. Teknik ini benar-benar belum pernah ada sebelumnya. Dan tidak akan ada lagi yang menyaingi. Aku sungguh tidak ada apa-apanya dibandingkan. Kalian ngapain? Gila semua ya? Sudah, berhenti sini. Ini benar-benar makanan terlezat di dunia. Cuma bisa masak 2 hidangan biasa saja. Pesta keluarga sudah mau dimulai. Hidangan utama belum lengkap. Ada apa ini? Kok sini. Yo Xiaoning sudah merusak pesta keluarga ini. Dia sudah mempermalukan keluarga Liang. Diam. Ini cuma pesta keluarga biasa. Tangan istriku jauh lebih penting. Istriku tidak punya kewajiban memasak untuk keluarga Liang. Kamu sengaja menyulitkannya. Aku tidak menyulitkannya. Jangan janji padaku, ku memasak 2 hidangan saja. Siapa bilang aku cuma masak 2 hidangan? Aku benar-benar dapat harta karun. Teknik memotongnya, lemak dan dagingnya seimbang, tipis seperti sayap capung. Ini adalah kuah paling otentik yang pernah kurasakan dalam 20 tahun karierku. Xiaoning, kamu benar-benar luar biasa. Pantas jadi menantu keluarga Liang, kami bangga padamu. Bibi, Anda terlalu memuji. Panggil APA Bibi? Panggil ibu? Ibu, Kenapa tidak pernah kau ceritakan? Kamu bisa masak seperti ini? Masih berapa banyak kejutan yang tidak ku ketahui darimu? sejak umur 8 tahun, aku sudah memasak untuk 7 anggota keluargaku. Saat SMP, aku kerja di restoran pinggir jalan. Saat SMA, aku jadi asisten koki di restoran barat. Dan saat kuliah. Sudahlah, ini semua masa lalu. Tidak perlu dibahas lagi. Tapi, uang kuliahku didapat dari pekerjaan ini. Tanpa pengalaman ini, aku tidak akan bisa menyelesaikan pendidikanku. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Zhou Xiaoning, berlaga alim apa lagi? Cepat siapkan mobil ke rumah sakit. Bawa perempuan gila ini keluar. Aku mau Brooklyn. Besok bangkrut. Aku. Sudah bangun? Masih sakit? Sinan, aku ingat sekarang. Ingat apa? Aku ingat. Malam itu kita berdua mabuk. Kita berdua di hotel. Kamu bilang. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Sepertinya, semuanya sudah takdir. Berkat pesta minum itu. Kalau tidak, kita juga tidak akan punya bayi yang lucu ini.
Jangan bergerak. Aku sudah berbaring di tempat tidur selama 3 hari. Kalau terus berbaring, anggota badanku akan lemah. Kalau begitu, gerak-gerak sedikit. Baiklah. Kamu ngapain? Tangannya jangan sembarangan. Sayang, jangan nangis. Sudah, jangan nangis lagi. Aneh sekali, kenapa bayi ini tidak mau menyusu? Nyonya, sekarang Anda hampir tidak punya ASI lagi. Kedepannya jangan menyusui lagi. Bagaimana bisa? Kenapa bisa separah ini? Ini tidak ada yang parah, Anda sudah hamil 6 minggu. Berhenti menyusui itu wajar. Hamil 6 minggu? Berarti bayi kita akan punya adik. Ini bagus sekali. Level member Katie. Keluarga yang kita. Akhirnya bisa lepas dari nasib turun-temurun hanya punya satu keturunan. Kamu, Helen. turunkan aku. Seumur hidupku, aku tidak akan melepaskan lagi.